kita campur-campur gitu ya. Kalau iya pakai respon yes gitu ya. Kalau iya nanti. Kalau enggak not respon gitu. Gimana? Setuju nanti? Yes, Pak. Oke. Jadi gini, kenapa saya tanya ini? Jawabannya langsung begini. Nah, ini saya jawab langsung. Jadi pertanyaan ini sebenarnya gini. Pertanyaan ini jawabannya seperti ini. Kita harus melihat negara kita, maksudnya melihat strategis itu, kita naik sedikit ke udara, gitu ya, sering naik ke udara. Saudara sudah boleh menutup kameranya, karena mungkin jaringannya kurang bagus. Kita boleh menutup saja, biar saya saja yang buka kamera. Kok kamera apa namanya? Terbang sedikit ke udara, gitu ya, sampai di udara di berapa kilometer dan sebagainya, terserah. Dari situ kita bisa melihat Indonesia kita, ya. Apa yang terjadi di Indonesia kita? Kita lihat ada apa di Indonesia kita? Apakah seperti ini misalnya di negara lain? Apa di negara lain? Misalnya Arab. Arab adalah saya mengambil Arab. Boleh nanti saya ambil Arab, negara Arab country. Apa misalnya profils, bukan profil dari atas ya. Dari atas itu infrastruktur misalnya, infrastruktur atau apapun itu. Ekonomi misalnya ya, ekonomi, tambahin ekonominya. Oh, kok hilang? Ini. Nah, misalnya ya. Kok nggak jalan ya? Jalan, harusnya jalan. Oke, saya balik ke sana dulu. Maju lagi. Saya baku dulu. Ini saya buka. Development. Nah, ini dia. Oke, mega project. Kenapa saya mengatakan ke arah yang lebih besar? Nanti sudah tahu nanti artinya apa gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti saya akan lihat kembali. Artinya saya mengajak saudara melihat naik ke atas gitu ya. Naik ke atas, kita akan melihat bersama betapa negara-negara lain itu gini gitu ya. Oke, kita mulai dari Arab. Kita mulai dari Arab. Di Arab dengan ada website seperti ini, saya bisa membaca, saudara bisa melihat gitu ya. Nanti juga pakai punya saudara sendiri. Arab sudah punya plans ke 2020 2030 untuk membangun banyak hal gitu ya. Dan itu dipakai untuk transformation economy, environment, and tourist information and more. Secara nasional, mereka ingin membuat ekonomi nasionalnya hebat. Ekonomi ya, berpikir secara nasional, bukan secara provinsi-provinsi tadi saya katakan. Nah, untuk bisa begitu, untuk bisa begini, mereka mau ngapain negaranya? Oke, salah satu caranya adalah membuat blueprint yang mengerjakan proyek-proyek. Nah, proyeknya apa itu? Proyeknya banyak, nanti sudah bisa lihat di bawah, dan biayanya $1 trillion. $1 trillion itu kalau dikali 15 kali 15 itu berapa? 1.500 triliun Indonesia. Betul nggak itu? 15.000 triliun Indonesia. 15 triliun Indonesia. Jadi sudah banyak sekali yang dibangun. 15 triliun. 15.000 triliun Indonesia. Nah, jadi sudah banyak sekali membangun. Kalau membangun pesawat di negara Indonesia saja itu udah banyak sekali pesawat-pesawat itu tadi lambangan udara. Udah 100 lapangan udara gitu. Lapangan udaranya iya misalnya Jogja Internasional itu kan cuma berapa itu? 20 triliun misalnya atau 40 triliun. Ini 15.000 triliun untuk sebuah negara Arab gitu ya. Apa yang dikerjakan di sana kita lihat. Saudi Arabia represent a significant opportunity for development and overseas in sustainable development. Tapi belum kelihatan proyeknya ya. Proyeknya apa? Goal, kita lihat goalnya. Saudi Green Innovation. Jadi mereka membangun negaranya berbasis green energy ya. Saudara bisa baca pokoknya arahnya ke sana. Green energy itu untuk membuat listrik tidak boros gitu ya. Jadi membuat metode dengan teknologi katakan teknologi energi matahari misalnya gitu ya.
energi matahari. Itu sudah bisa building transportation energy system. Building energy system more or with sustainable and for the form of planning. Without this, Saudi Arabia we struggle akan bertarung untuk mendapatkan, tidak akan mungkin dapat di 2030 gitu ya. Tuh, baca dengan baik gitu ya. Salah satunya green energy dengan tujuan adalah sustainable berkelanjutan menggunakan energi yang lebih hemat gitu ya. Itu untuk semua masyarakat, enggak untuk keluarga kerajaan saja, untuk semua masyarakatnya. Jadi nanti masyarakatnya bisa mengambil energi listrik, energi matahari dipasang di rumah misalnya, atau dipasang di kantor, atau dipasang di mobil. Mereka berpikir seperti itu. Siapa yang berpikir seperti itu? Negara atau perusahaan? Atau ya saudara-saudara yang ikut mata kuliah ini? Bisa. Jadi ya siapa nanti yang mengerjakan proyek ini gitu ya? Proyek ini bisa disubkontrakkan, bisa dipanggil pakar-pakar energi, ayo kita buatkan negara kita bisa gini. Nah, itu bisa. Jadi ketika pangerannya ngomong seperti ini, nanti perusahaan-perusahaan datang ke pangerannya. Pangeran, kami siap. Perusahaan kami punya fasilitas ini untuk membangun energi untuk perusahaan-perusahaan atau untuk pemerintah-pemerintah atau untuk provinsi-provinsi. Tolong kami dibayar 1 triliun. Bisa. Bisa. Nah, ini yang kita katakan proyek. Jadi perusahaan-perusahaan tadi bisa mendapatkan 1 triliun dari si pemerintahnya. Apakah di Indonesia ada seperti itu? Naik ke atas. Kita lihat naik ke atas. Naik ke atas ke udara sedikit. Siapa orang-orang Indonesia yang begitu? Enggak ada itu. Jarang ada yang seperti itu. Itu yang saya akan bawa pada saudara, bahwa kita masih kurang orang-orang yang memikirkan bisnis ekonomi development itu yang besar, yang lebih keras dia, yang lebih skopnya lebih besar, lebih luas gitu. Ada jarang berbasis proyek. Kita buatkan proyek, kita dapatkan uang lebih banyak, ini seperti ini. Ya, bahal nanti. Berikutnya, life for citizen. Nah, quality life for citizen. Apa yang dikerjakan? Sustainable infrastructure of key element economy and social development. Those project in place to improve. Nih, apa yang dilakukan di sini? One Saudi Arabia key objectives to create society in every citizen life happy, untuk membuat masyarakatnya bahagia gitu ya. Bahagia. Tapi gimana caranya? Caranya membuatkan proyek-proyek untuk living-nya safe nih ya, safe, secure environment and for family. Nah, kita harus tahu nanti itu ya apa yang dikerjakan di sana. Salah satunya sustainable infrastructure gain gitu ya, for economic development gitu ya. Berikutnya lagi building a thriving economy. Ekonomi itu untuk siapa? Bukan untuk kerajaannya, tapi untuk masyarakatnya, supaya masyarakatnya punya gaji yang besar, punya dapat apa yang bisa macam-macam. Bisa apa itu? Misalnya having a world larger schools oil reservation, reservoirs, and being oil-based economy. Wow, mereka punya tambang minyak. Tambang minyak itu menjadi industri mereka untuk meningkatkan, nggak tahu ya, ya mereka mau membuat tambang-tambang itu menjadi hidup, hebat, bagus, modern. Karena nggak bagus, nggak cakep, nggak bisa dijual. Teknologi ngambil minyaknya udah habis, udah rusak, nggak bisa. Jadi harus yang baru, harus ada modal, harus ada untuk membuat suatu tambang oil yang lebih hebat. Ya, seperti itulah gampangnya. Ini a part of Vision 2023, healthcare industry, healthcare ya, infrastruktur kesehatan diset sampai 266 triliun ya, belum triliun, billion. 66 triliun untuk industri kesehatan aja pemerintah akan mengeluarkan duit 66 billion US untuk investasi. Silakan masyarakatnya berbondong-bondong untuk ngambil duit itu. Tapi harus buat ini infrastrukturnya. Harus buat apa tadi? Harus buat real estate, hospital, sustainable energy, turis, tadi yang saya katakan, smart city. Silakan buat. Jadi proyeknya nanti smart city, ada yang smart city di
Semarang misalnya ada smart city di sana, misalnya ada smart city di Lombok misalnya. Jadi ini pemerintah punya dana investasi 66 billion misalnya, nanti harus terbukti smart city-nya nggak jalan, nggak harus dibuktikan. Kalau nggak nanti harus diambil lagi, disanksi lagi. Kamu nanti nggak bisa jadi ikut proyek kami, proyek pemerintahnya. Itu yang saya sebut model pembangunan ekonomi yang dilakukan di negara-negara seperti Arab. Yeah. The Kingdom of Saudi Arabia Innovative Infrastructures efforts an attractive likely attention. Ya, dari pembangunan inovasi infrastrukturnya itu sangat widely words, sangat luas, sangat besar, gitu ya. Benefit for country, research, tourism, entertainment, and industry. Pembangunannya arahnya ke entertainment, tourism. Nah, kalau kita berbicara turis, kita harus membuat negara kita, kota-kota kita menjadi bagus supaya turisnya datang. Kalau nggak akan datang turisnya, apa yang datang turisnya di sana, nggak ada yang menarik cari apain? That is why Indonesia, saya tanya kepada saudara-saudara di sini, mana kita lihat naik ke atas, mana di daerah mana itu ada turis-turis yang mau datang baik-baik, bagus-bagus, mana? Apa yang dilihat turis-turis itu? Coba Saudara ceritakan kepada saya. Ada? Ya, nanti Saudara cari tahu dan terusnya. Di negara ini, mereka bangun ini saya lanjutkan sana ya. Joint Eleven Helping Saudi Arabia and their vision. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan ini. Riyadh Metro, banyak banget. Kita lihat negaranya berbasis ini. Nah, image. Saudara lihat saja. Saudara lihat saja, apakah di negara kita, di semua sudut-sudut itu, negara kita itu seperti ini? Ya. Apa yang kita lihat? Mereka melihat. Jadi turis-turis kalau mau datang, senang. Kalau turis-turis mau datang dari berbagai negara, uang akan masuk ke negaranya. Karena turis itu akan belanja. Datang ke mana? Misalnya datang naik kereta, harus senang, harus bagus. Datang naik ke atas ini untuk main-main ini, harus senang, bayar. Masuk. Jadi ekonomi masuk ke dalam negaranya. Masuk, nambah. Ini harus bayar kemana ini? Naik kemari ini dulu proses saja. Bayar pakai tol, pakai kartu, pakai apa itu masuk ke mana? Masuk ke perusahaan-perusahaan yang mengadakan ini. Ini perusahaan apa yang bangun? Perusahaan apa yang bangun? Perusahaan ini ada hotel yang bagus. Orang-orang akan datang ke hotel. Ini ada suatu tempat studio apa, co-working place atau apa gitu ya, atau tempat modern. Mereka harus bayar ke perusahaan ini. Harus. Uang masuk ke sini. Siapa yang datang di sini? Amerika citizen, France, Inggris, Cina. Mereka kan datang ke sini untuk lihat macam-macam gitu. Ini bandaranya. So, ekonomi maju. Uang datang. Uang dari negara itu datang ke sini. Orang-orang ingin senang-senang. Masyarakatnya juga gitu kan? Masyarakatnya juga akan senang-senang. Makanya bergerak semua untuk membangun ini. Bergerak semua untuk membangun yang begini. Masyarakatnya, coba saya lihat. Nah, banyak hal yang dibangun. Siapa yang bangun? Pemerintah ya ada, masyarakat juga ada, perusahaan juga ada. Mereka berlomba-lomba, maksudnya berlomba-lomba itu berusaha mempunyai kontribusi terhadap negaranya. Kontribusi apapun itu, silakan. Jadi ngapain berantem antar warga-warga Arab bisa? Nggak ada di sana yang berantem gitu. Ngapain berantem itu? Kita punya habis waktu. Coba bayangkan, mereka nggak pernah ada demo-demo, nggak pernah ada macam-macam. Mereka bekerja, kalau yang kurang mereka cari, ada pemerintah akan bantu, dan seterusnya itu dibangun seperti ini. Ini contohnya buktinya. Ini adalah negara Islam, negara yang Muslim, negara yang Indonesia berkiblat banyak kemari. Mereka Islam. Nah, turis tadi kembali ke turis. Dari turis ini bisa datang melihat menggunakan kecepatan kereta api yang cepat dari satu kota ke kota yang lain, melihat menggunakan macam-macam gitu ya. Menggunakan infrastruktur, menggunakan pesawat terbang yang hebat,
pesawat terbang yang luar biasa yang terbang dari San Francisco ke Arab langsung dibuatkan, dicarikan oleh perusahaan-perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan dia di apa namanya di Arab buat beli perusahaan apa namanya ini pesawat-pesawat berbadan lebar supaya bisa mengangkut orang-orang Amerika, orang-orang itu dengan kecepatan yang bagus, bersaing dengan pesawat-pesawat yang lebar juga yang datang ke Arab. Mereka buat. Jadi perusahaan-perusahaan Arab itu juga membeli pesawat-pesawat, beli 500 juta dolar, nanti dapat income $1.000. Itu yang dipikirkan benefitnya. Siapa yang mikirkan ini? Si perusahaan itu. Siapa perusahaan itu? Ya orang-orang seperti saudara nanti. Saudara akan masuk perusahaan. Saudara akan bekerja di perusahaan. Apakah di perusahaan akan sudah berpikir selebar ini? Saat ini, saudara harus berpikir. Kalau dulu saudara berpikirnya, saudara hanya berantem dengan teman-temannya, karena saudara nggak pernah berpikir yang di atas. Naiklah ke atas dulu, berpikirlah Indonesia ada apa, lihatlah di luar negeri ada apa, seperti ini. Siapa yang akan membantu Indonesia ke depan? Kalau nggak ada saudara, nggak akan bisa. Jadi saudara akan lebih bagus berpikir kemari, daripada berpikir gontok-gontokan antara teman-temannya, atau apa gitu, nggak tahu saya apa gitu ya. Maksud saya Indonesia tuh masih sangat kecil sekali dalam hal proyek-proyek besar itu nggak ada. Itu yang saya sayangkan. Padahal kita punya potensi alam yang besar, potensi macam-macam potensi kita punya. Tinggal cari pabrik, tinggal buat pabrik, ambil minyak, ambil apa, buatkan. Ada bakri, ada apa. Tapi mereka masih kecil-kecil. Ada bakri, ada perusahaan minyak, ada perusahaan apa, ada perusahaan. Masih sedikit perusahaan-perusahaan. Masih sedikit perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan kita ada yang mengelola air, masih sedikit sekali, bahasa dihitung 1-2, dan tidak bisa mengembangkan saya membangun di tempat-tempat yang lain, nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu, sekarang kita lihat masyarakatnya. Nah, kalau ini infrastrukturnya ya. Sekarang kita lihat masyarakatnya, the citizen of Arab. Nah, kita lihat aja. The citizen of infrastrukturnya kita hapus. Ini. Nah, apa yang terjadi sekarang ini dari sisi masyarakatnya ya? Apa yang terjadi? Kita lihat mega projectnya. Nanti akan saya harapkan berpikirnya dirubah. Janganlah berpikir yang kecil, tapi berpikir yang lebih lebar, luas. Saudara bisa sampaikan kepada teman-temannya, kalau saudara berusaha mencari proyek yang lebih besar, cari. Karena nggak mungkin pemerintah bayar. Yang bayar itu perusahaan. Nanti saya kasih tahu. Perusahaan itu harus mencari uang, menginvestasi, dia bayar sendiri, terus nanti uangnya dapat banyak. Perusahaan apa yang seperti itu? Nanti saya kasih tahu. Ada yang gitu. Nggak perlu dari pemerintah. Pemerintah di Indonesia uangnya sangat sedikit. Nggak bisa membayar banyak macam. Ya, gimana? Ya semua kita sekarang. Nah, sekarang saya lihatkan dari orang-orangnya. The citizen or peoples. Nah, kita lihat. The citizen or peoples. Where is that? Saya ingin menampilkan langsung gitu ya. Pembangunan di Arab kepada orang-orangnya, mereka mengubah struktur, bukan mengubah struktur, kultur. Nah, kultur itu dirubah, mereka akan berubah. Dan mereka banyak orang yang di luar negeri atau siapa nanti marah kepada si pangerannya. Kok mengubah gitu ya? Kita lihat kultur Islam to modern. Saya kasih lihat aja. Saya hanya memperlihatkan apa yang saya baca ya. Saya tidak membuat saudara untuk cara berpikir miring gitu ya. Cara berpikir miring nggak baik di perguruan tinggi. Cara berpikirnya adalah cara berpikir positif. Yaitu kenapa mereka bisa mengubah kulturnya. Kita lihat kultur Islam gitu ya, Muslim to modern. Nah, ini saya kasih lihat saja. Nah, apa yang terjadi di sana? Saudara bisa lihat contoh-contoh Islam di sana. Salah satunya adalah
saudara mungkin udah tahu. Dulu, masyarakat Islam girls di sana, putri, nah istilahnya putri, itu tidak boleh tidak boleh bawa mobil, tidak boleh bawa mobil. Nah, ini menjadi car driver. Sekarang bisa dia. Nah, ini sebentar, ini saya car drivers. Car drivers, ini drivers. Nah, Muslim in Arabs. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Ini apa ini? Car driver Muslim, Arabnya, Arabnya hilang, Arabnya hilang. Cultural driver kaum Muslim, modern citizen, people Arab ada di sana. Modern citizen dihapus, diganti dengan Arab saja, people. Ya. Saya ingin memperlihatkan kepada ini sekarang yang terjadi di sana. Ini sekarang mereka bebas, mereka bahagia ketika para putri-putri itu bisa bawa mobil sekarang, tidak harus dikawal sama suaminya. Ini adalah suatu perubahan kultur yang menyebabkan orang bisa berpikir lebih cerdas ke depan, tidak dikungkung berpikirnya dengan suatu batasan aturan main. Ini berpikir, kita berpikir orang akan lebih terbuka berpikirnya. Dia kan lebih bebas. Dia boleh main, suamiku kamu ikut saya, ikut mobil saya. Jadi mobil itu bisa banyak di sana. Ada yang pakai mobil suaminya, ada pakai mobil istrinya, dan seterusnya. Itu jadi bagus di sana. Jadi bagus, ini buktinya. Jadi di sana dulu nggak boleh, ini nggak boleh dulu. Nggak boleh seperti ini. Jadi sekarang di negara Arab banyak orang senang, hidupnya jadi senang. Jadi bebas, jadi berpikirnya jadi hebat, terbuka berpikirnya. Ketika berangkat ke luar negeri, mereka udah bisa bawa mobil, bisa ngomong, bahasa Inggrisnya juga bagus, gitu. Kenapa tidak? Siapa yang bisa memikirkan ini? Pangeran Salman tadi, salah satunya. Pangeran Salman tidak berpikir sendiri, dia punya banyak staf-staf ahlinya. Karena nanti konsekuensinya ketika Arab dibuat seperti itu, ada pakar hukum, ada pakar ini, pakar itu, akan debat-debatan dulu. Tapi mereka selalu berpikir ke arah yang lebih maju ke depan dengan menuliskan 20, 30 visions ke depan. Itu mereka nulis bersama itu. 20, 30 vision of Arab ke depan. Dalam 2023, mereka harus mengubah selalu semuanya macam-macam termasuk cultures seperti ini. Ini buktinya. Jadi kita bisa melihat betapa bahagianya orang-orang yang dulunya nggak bisa, yang nggak boleh, termasuk ke driver Muslim, termasuk ke girlsnya itu udah culture girls, itu ke bioskop ya. Bioskop. Kalian bisa lihat saja, bisa baca, bisa banyak-banyak baca. Anak-anaknya sekarang udah nggak harus pakai jilbab, Muslim in the modern world, dan itu sudah otomatis. Saya tidak mengatakan bahwa semua mengatakan nggak boleh atau harus wajib berjilbab. Bukan itu yang maksud saya. Bukan yang itu yang maksud saya ya. Tapi yang maksudnya adalah bagaimana membentuk karakter warga di Arab yang lebih modern. Mereka juga taat beragama, taat ini ikut. Kalau ada acara-acaranya, mereka melakukan yang baik sesuai dengan taat agama. Tapi mereka juga bisa melakukan hal yang memang baik. Yang baik. Apa itu? Nah, ini seperti ini. Sekolah bareng dengan orang-orang yang non-Muslim di sana. Terus ke depan sampai ke bioskop nih, salah nulis ya, bioskop. Itu belum boleh. Jadi bioskop itu kan biasanya kesannya adalah porno gitu ya, gampangnya porno gitu ya. Tapi sekarang mereka bisa ngatasi. Ya siapa saja orang-orang yang baik kan nggak perlu porno-pornoan misalnya. Misalnya gitu ya. Nah, ini sekarang masyarakat Arabnya boleh main ke bioskop. Boleh nonton film, boleh ke sana, boleh kemana tanpa dikawal oleh. Jadi ini membuka cakrawala berpikir baik bagi para Muslim, putri ya, girls, maupun pada suami-suaminya. Jadi suaminya, oke, kita sama-sama
membangun keluarga kita, begini begitu. Jadi Ciputrinya nggak harus tinggal di rumah, bangun-bangun sama-sama. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini proyek nasional. Kulturnya dibangun menjadi hebat. Banyak sekali kultur. Sama juga dengan pendidikan. Nah, ini kalau saya ganti kultur dengan education. Sama, education juga kita lihat di sana. Apa itu education-nya? Kita lihat. Bagaimana education di sana juga dikembangkan, ya. Saya ingin mengatakan satu hal, gampang banget. Education force. Satu force. China language. Di Arab diajarin sekarang. Nah, education for Chinese language in Arab sekarang diajarin. Apa? Masih ada? Ya, sekarang lihat. Arabic language is much as much China sekarang. Nah, Chinese language in Arab. Saudi includes Chinese language sekarang. China's at sub level. Saudi Arabia plan to introduce China's language. Untuk apa? Untuk apa? Itu yang sudah perlu perhatikan. Untuk apa seperti ini? Kenapa? Itu. Jadi ini proyek mereka. Proyek mereka itu adalah karena Cina punya education yang hebat. Salah satunya. Karena China adalah negara yang hebat dalam teknologinya, dalam pembangunan macam-macamnya. Mereka pingin juga kalau ke Cina tidak perlu pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Cina saja. Why not? Yes, itu yang bisa. Jadi berbeda dengan kita. Kita malah perang-perangan ya, mestinya perang-perangan itu gontok-gontokan antara kakak dan adik gitu ya. Kalau ada gini-ginian, ngapain? Ngapain gitu loh. Menurut saya ya, menurut saya. Kita harus berpikir yang di atas, yang lebih luas berpikirnya, bahwa pembangunan suatu manusia, pembangunan culture manusia dari tradisional menjadi baru dengan konteks yang baik, mengapa tidak? Mengapa tidak gitu ya? Konteksnya baik, bukan konteksnya jelek. Soal kita sering berbicara dari orang-orang dari karena dengar itu jelek itu jadi terpengaruh gitu. Itu saya nggak mau ngomong gitu, nggak mau. Tapi itu yang terjadi di negara kita. Itu saya nggak mau begitu ya. Saya hanya mengatakan bahwa negara-negara yang tertentu mereka mengubah cara berpikirnya. Masyarakatnya dituntut untuk berubah cara yang baik berpikirnya, bukan cara yang jelek. Ini buktinya. Mereka belajar bahasa Cina itu apa? Semua masyarakat no problem. Yes, oke. Okay. Nanti kalau saya dapat beasiswa ke Cina, saya akan belajar ilmu pengetahuan di Cina, misalnya. Saya akan belajar apapun di Cina, misalnya. This is for untuk dari kecil ya, dari masyarakat kecil, dari orang kecil, dari start SD SMP mereka sudah dibawa belajar bahasa Cina. Salah satu bahasa Inggris juga ada. Bahasa yang lain juga ada, bahasa Arab juga ada. Silakan, siswanya tergantung sekolahnya. Misalnya kalau sekolahnya suruh memilih, silakan. Kalau suruh sekolahnya itu dirubah semua. Kita mau menuju ke yang lebih baik. Gampangnya gitu. Mengapa tidak? Cara berpikirnya sekarang. Nah, apa yang saya sampaikan sebagai seorang dosen saya gitu ya. Saya hanya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa kuliah saya, mari kita berpikir problem-problem di Indonesia. Problem Indonesia, mari kita jawab dengan problem-problem yang di negara lain yang lebih maju. Cara berpikirnya, cara mengerjakan proyeknya, cara apanya, cara kita lihat negara-negara lain, kita bandingkan. Loh, kenapa negara kita nggak bisa? Ya, kita sendiri yang harus mulai. Saudara sendiri harus mulai itu. Mulai itu dengan proyek-proyek yang nanti akan saudara kerjakan. Proyek apa? Ya proyek kecil-kecil ini. Saudara berpikir ada proyek-proyek yang akan membawa uang kepada saudara, yang akan menghasilkan uang kepada saudara. Pikirkan proyek-proyek itu. Apa proyek itu? Mari berpikirkan secara global dulu, secara proyek nasional dulu. Duitnya ada di mana? Duitnya dari turis. Maka buatlah turisnya lebih bagus di tempat saudara. Buat gitu. Jadi saudara dapat duit. Oh, jalannya belum bagus. Buat jalannya. Oh, itu urusan pemerintah. Minta pemerintah nggak ada. Ya udah saudara yang buatkan. Nanti duitnya dijadikan jalan tol. Itu harus dipikirkan.
Seperti itu berpikirnya. Wah, ini jembatannya nggak rusak, buat jembatan yang bagus, nanti orang-orang main-main situ bayar jembatannya itu. Bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kan belum kita mulai. Belum kita mulai. Siapa yang mulai seperti itu? Nggak ada yang mulai seperti itu di Indonesia. Nah, oke. Saya sudah memperlihatkan salah satunya adalah Arab. Arab ya. Saya bisa cari yang lain. Sekarang kita menuju salah satu yang lain, Qatar. Qatar juga dekat dengan Arab ya. Kita lihat Qatar apa pembangunannya Qatar ya. Kita lihat di sana. Qatar itu punya duit dari mana sih? Kok bisa membangun macam-macam sih? Nah, kita lihat ya, Qatar infrastructure. Ini kita lihat dari udara ya. Qatar infrastructure. Nih, mereka punya gedung-gedung gini. Ini punya gini, punya gitu, punya gini. Terus siapa ini yang bangun? Itu apa? Untuk turis. Untuk mendapatkan uang dari para turis-turis ke depan. Dan memasukkan uang-uang kepada masyarakat di sini. Masyarakat itu mana? Masyarakat itu yang buat restoran kecil-kecilan di sini. Nanti para turisnya turun beli souvenir, beli apa? Masyarakatnya dapat duit. Masyarakatnya dapat duit nanti. Ya, selalu saya lihat, inilah yang terjadi di negara-negara modern sekarang. Mereka membangun gedung-gedung untuk tinggal orang-orang lain. Untuk cara-cara berbisnis. Mereka datang kemari, orang-orang lain bangun kantor. Mereka berbisnis, membuat proyek apa? Proyek seperti tadi, sustainable energy. Mereka buka kantor di sini. Mereka kan harus menggaji para pekerja di Qatar gitu. Qatar World Cup. Nah, ini ada World Cup. Nah, Qatar sampai mau mau menjadi tuan rumah World Cup. Kenapa? Karena dia tahu nanti orang-orang yang datang ke situ banyak. Karena dia tahu Qatar big ticket infrastructure beyond the World Cup. Karena dia tahu nanti kalau dia buka itu, nanti Qatar itu akan didatangin banyak orang dari berbagai negara. Melihat negaranya dia. Oleh karena itu, negaranya harus dirubah tampilannya biar bagus. Biar orang-orang harus segera beli tiket sebelum hari World Cup-nya. Dan ini sudah terjadi. Jadi pembelian tiket itu sudah dilakukan 1 tahun, 10 bulan, 5 bulan sebelumnya. Sudah hampir habis tiketnya. Apa tiketnya? Tiket nonton bolanya, nonton ininya, tiket hotel-hotelnya. Itu sudah banyak booking-booking. Maka sistem IT-nya harus dibuat yang baik. Siapa yang berpikir seperti ini? Ini orang-orang yang saya katakan, orang-orang yang berpikir lebih leluasa, lebih cerdas, yang tidak terpengaruh dengan berpikir tumbuh-tumbuhan tadi. Oh ya, bagus. Bagaimana kalau gini? Oke. Bagaimana gini? Oh, kita coba pikirkan bersama. Oh, itu yang terjadi. Itu yang cerdas. Diskusi yang hebat adalah diskusi yang mencari solusi yang untuk kepentingan bersama. Bukan untuk yang mematikan, dan kepentingan bersama nggak akan terjadi. Beda cara berpikirnya. Kultur berpikirnya udah jadi beda ketika berpikir seperti ini. Qatar, contohnya. Qatar itu banyak pekerja-pekerja luar negeri datang ke sana. Banyak sekali. Pekerja luar negeri silakan bekerja di sana. Ya kan, boleh. Aturannya harus gini. Aturannya harus punya residen 3 tahun. Harus gini. Kalau enggak, ya masih tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing mereka itu dari macam-macam. China, Australia, Indonesia ada di sini. Ada di situ. Kenapa kita enggak? Kita takut. Siapa yang takut itu? Kamu, saya, atau siapa? Mari kita pikirkan bersama. Takut kenapa? Takut kita nanti uangnya dibawa ke sana. Siapa yang bilang seperti itu? Ini buktinya. Mereka nggak akan bawa uangnya siapa dibawa ke negara Filipina. Nggak ada yang bawa uangnya. Mereka bekerja di situ. Mereka lebih happy bekerja di situ, dapat gaji di situ. Nanti mereka itu kan juga membawa efek ekonomi ke dalam daerah itu, ke dalam daerah ini. Itu yang terjadi. Oke, itu yang terjadi sekarang di negara-negara hebat.
Negara-negara yang maju berpikirnya, warganya berpikir maju, dan macam-macam misalnya. Kita lihat berikutnya. Itu Qatar, where is other country? Infrastruktur hit World Cup. Mereka bangun kecepatan transportnya lebih cepat. Ada yang menarik itu, ya hotelnya, marketnya, pokoknya dibagusin semuanya, semua tempat, lautnya, danaunya, semuanya jadi bagus gitu. Duit dicari bersama untuk membangun, modal dicari bersama. Mereka Qatar itu nggak punya apa-apa, kurang lah gitu ya. Kalau Arab dia punya minyak, bisa membantu. Tapi dari mana? Nah, jadi gini ya, investasi itu boleh datang dari mana saja, ya. Nih kita baca. Investasi di Qatar itu datangnya dari luar-luar, ya. Saudara bisa baca di sini. Qatar to invest 5 billion UK infrastructure in UK. Jadi dia punya uang bangun infrastrukturnya UK. Berarti dia bisa dari Qatar itu bisa membangun UK. Siapa ini? Ini siapa? Ini adalah perusahaan yang di Qatar itu membangun di UK. Setelah perusahaan di Indonesia membangunnya UK, bisa nggak? Itu sudah pikirkan. Perusahaan apa di Indonesia yang bisa membangun di suatu negara tertentu? Cari tahu. Kalau tidak tahu berarti negara kita belum punya perusahaan-perusahaan yang levelingnya internasional. Belum ada. Ubah. Dirubah itu. Setelah dirubah bahwa setelah bisa mencari proyek-proyek yang di luar negeri. Kenapa tidak? Gampang. Ya enggak ya. Harus punya pengalaman. Harus punya perusahaan saudara itu yang setara dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri dulu. Dan itu apakah terjadi? Kalau di negara-negara ini contohnya, negara-negara tertentu Qatar bisa investasi ke UK. China bisa investasi ke seluruh dunia. Jepang bisa. Mereka bisa. Indonesia mana? Investasi kemana? Kan? Oke, ini. Halo Rehan, what happened with you? Sorry, sir? Yeah, what happened with you? Oh, I'm still teaching right now. I think it is very urgent for you. Yes. What? Yeah. What happened? Why? Yeah, I need your signage on my Udicium file, sir, so I can submit my Udicium since. Okay, I think you can submit first and tell to Bu Isna. There is no problem. It's not any my syntax right now. Try it, no problem. Set to them. Okay. Got it. Thank you, sir. Okay. Thank you. Sorry to bother you. Okay. Nah, mohon maaf ya, ini saya punya mahasiswa kelas internasional. Saya ingin melihat mahasiswa kelas internasional saya itu masih sedikit dibandingkan dengan Arab tadi, dibandingkan dengan negara-negara. Mereka di mana-mana mahasiswanya ngomong bahasa Inggris. Beberapa itu udah gampang ngomong bahasa Inggris. Indonesia, siapa yang udah bahasa Inggris itu? Mahasiswa yang hidupnya di Jakarta, Bandung, itu udah biasa ngomong bahasa Inggris, tapi masih sedikit, masih sangat sedikit. Buktinya bahwa kita itu masih jauh, perlu mengembangkan banyak hal yang mengembangkan. Jadi saudara bisa buka bisnis IT dalam membuat English class, boleh saja. Qatar Big Ticket Infrastructure, sini saya kasih lihat ya. Education English class. Ini sebagai contoh saja, English class for student banyak sekali. Yang banyak sekali ya, saya masukkan ke YouTube. Saya akan lihat bagaimana orang-orang berbisnis untuk mengajarin bahasa Inggris yang bagus gitu ya. English classroom, conversation class. Banyak sekali. Ini ya. How to talk in English with Berkeley. Jadi orang-orang sekarang belajarnya tidak harus. Hey, hello everybody. You're welcome to my channel Learn English with Cherry once again. India. क्या आप एक teacher हैं? India. अगर है. Banyak sekali orang-orang berpikir bahasa Inggris sekarang menjadi kekuatan untuk bisa belajar di luar negeri.
आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा Belajar. रहे हैं तो साथ में Jadi आपको orang-orang पढ़ाने terpacu के belajarnya मिलने के untuk बाद, bisa keluar negeri. participation के बाद काफी सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे Banyak banget. बच्चों को मोटिवेट Ya, भी करना bahasa पड़ Inggris सकता itu है। luas banget. तो Kita आज bisa belajar macam-macam di dalam bahasa Inggris itu. Dan kita perlu membuat yang baik, yang orang Hello senang. everyone, I am Cherry and you are watching me on my channel Learn English with Cherry. आज का हमारा टॉपिक है Ini contoh ya. Jadi dia bisa mendapatkan ini. प्रिंसिपल से Nanti orang-orang akan cari dia untuk belajar bahasa Inggris. कई सारी Bayar. बातें होती हैं, लाइक कुछ फॉर्मल हो सकती हैं, इनफॉर्मल तो वैसे कम ही होती हैं, बट इवन दैट तो ऐसी कुछ बातें हैं वो इंग्लिश में कैसे की जा सकती है। bahasanya si India ya, kelihatan bahasa si India. Hello everybody, you're welcome to my channel Learn English with Cherry once again. आज का हमारा जो टॉपिक है that is related. Saya yang agak menarik itu ya. Ini masih Cherry. Belajar bahasa Inggris tadi bahasa Inggris. Bukan to my channel Learn English. Belajar bahasa Inggris bukan dari bahasa Indonesianya, bukan. Belajarnya dari bahasa Inggrisnya. Jadi kita mendengarnya ya bahasa Inggris, belajarnya bahasa Inggris. Jadi beda cara berpikir. Beda banget. Oleh karena itu, beda cara berpikirnya. Jadi diajarin dalam bahasa Inggris, gurunya dalam bahasa Inggris, belajarnya bahasa Inggris gitu. Jadi beda, gurunya dalam bahasa India, tapi mengajar bahasa Inggris. Itu akan complicated, Nah, gimana orangnya belum bisa bahasa Inggris? Ya nggak apa-apa, sama-sama belajar dari start dari awal. Nah, itu kurikulumnya diatur supaya seseorang itu merasa dia sudah di dalam bahasa Inggris. Jadi seolah dia masuk lingkungan Inggris. Masuk ya seperti di Indonesia tuh ada Kediri ya. Kediri itu adalah daerah di mana kita bisa belajar bahasa Inggris karena di sana lingkungannya Inggris. Lingkungannya Inggris. Nah, itu seperti itu. Lagi saya katakan, orang harus dikembangkan. Harus mengembangkan diri, jangan dikembangkan oleh orang lain. Mengembangkan diri. Nggak bisa dong, kalau dikembangkan sama orang lain, kamu sendiri nggak mau. Kita sendiri yang harus berkembang. Berkembang dalam arti memperluas berpikirnya dalam berbagai hal. Dalam banyak hal. Hal apapun itu termasuk bahasa Inggris. Termasuk tadi bahasa China, karena ada tujuannya. Termasuk bahasa Inggris, karena ada tujuannya apa? Tujuannya apa? Belajar bahasa Inggris. Karena kita akan bermain di tatanan global. Nanti setelah ketemu orang-orang tertentu di Singapura. Apakah sudah bisa ngomong bahasa Inggris dengan orangnya? Kalau orangnya itu tidak tahu bahasa Inggris Indonesia, ya harus bahasa Inggris. Front office-nya, tiketingnya, restorannya, semua bahasa Inggris. Itu yang saya katakan. Why not? Kita nggak bisa. Why not kita Indonesia masih begini gitu. Kenapa sih nggak pernah berubah? Why? Think. Ya, ini kembali ke project. Saya akan menyatakan sebuah project saja. Jadi kembali ke project. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa pikirkan bagaimana nanti masuk ke IT project kita, gitu ya. Masuk ke IT project kita nanti ya. Saudara-saudara bisa lihat betapa orang-orang di negara-negara hebat itu mempublish proyek-proyek nasionalnya. Nggak apa-apa dipublish supaya orang bisa berpikir si warganya, maksud saya, itu bagaimana dia bisa berperan di dalam proyek itu. Jadi dia harus punya skill, harus punya pengetahuan, harus punya ilmu pengetahuan, harus punya lulusan apa terus. Akibatnya dia dari awal dia harus jadi teknik sipil, harus jadi apa? Harus jadi apa? Harus bisa gini, harus bisa gitu. Akibatnya gini, kalau nggak dapet ini, nggak bisa dia melamar kemari. Dia harus ikut tim, harus ikut proyek, harus ikut buat perusahaan-perusahaan untuk bisa menyelesaikan, bisa ikut menginvestasi ini yang diinginkan oleh si Arab tadi ya. Oke. Saya mengatakan sampai di sini intinya adalah kita berangkat dulu sedikit naik ke udara Indonesia. Lihat. Saya bawa lagi sebagai contoh, Indonesia itu belum kelihatan apa-apa di sini. Baru kelihatan jalan-jalan kecil-kecil dari udara, maksudnya dari 1 kilo udara itu jalan tolnya masih sedikit gitu ya. Bandaranya masih sedikit gitu ya.
Jadi kalau itu masih yang saya gitu ya. Nah, kalau kita pergi ke Arab, itu tadi gambarnya. Itu tadi 2023, 2030 nanti akan terjadi apa? Mereka belum terjadi aja udah diomong-omongin. Sekarang yang udah terjadi aja udah terlihat macam-macam. Oke, sekarang kita lihat dari sisi China. Karena tadi kan, kenapa China-nya mau belajar bahasa China di sana ya? Kita lihat sekarang, apa yang terjadi di China? Naik ke udara sedikit ya. China infrastructure. Ini keren lagi nanti, keren lagi gitu ya. Kita bisa berdiskusi panjang banget nanti. China infrastructure. Mungkin banyak sudah tahu ya, tapi mari kita berdiskusi pertama. China infrastructure. Inggris. Nah, kita lihat China will spend 1 triliun. Nah, ini dia. Dari kita mainnya cost. Kita dari depan, siapa yang mau pilih sini? Bloomberg yang publis. Bukan negaranya yang publis. Yang mempublisnya, yang menjadi jurnalisnya itu adalah Bloomberg. Bloombergnya itu punya Amerika. Kenapa kok bisa gitu? Ini lagi berikutnya. Ini 2004 ya. Ini China is pumping billion to infrastructure 2022. Ini CNB. Ini adalah perusahaan perusahaan CNBC, televisi. Ini lagi. China plan 7 billion. Banyak banget ya. China membangun top infrastructure. Oke, kita lihat aja. Kita baca saja satu-satu. This mega project in China, 1 triliun dolar Amerika plan to infrastructure. Mereka tidak tanggung-tanggung. Seperti Arab tadi. Tanggung-tanggung. Apain tadi? Mereka berjuang habis-habisan untuk membangun negaranya. Supaya dapat uang dari semakin banyak dari luar negeri. Dari turis nanti. Itu terbukti. Gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan mereka nanti bisa masuk untuk membangun proyek-proyek di luar negeri. Dan itu terbukti. Itu terbukti sekarang. Banyak terbuktinya. Oke, kita lihat. Saya nggak bisa masuk ya, karena ini harus berbayar. Oke, kita lihat dari yang lain. World Bank, China World Bank. CNB, nah ini. Saudara bisa melihat gambar untuk membangunnya saja sudah berbeda. Cara membangunnya saja sudah berbeda. Siapa yang dibalik ini? Saudara pikirkan, kok bisa mereka membangun gedung? Berapa hari gedungnya? Kita melihat bagaimana China membangun gedung. Nah, ini kita lihat. Ini sebagai contohnya, ini teknologi ya. Berbicara masalah teknologi. How to build building in 100 days. 100 days. Jadi nanti gedungnya dibangun 30 floors misalnya. China ya. China kita masukkan di China. Kok bisa gitu? Kenapa negara-negara hebat sekarang itu bisa membangun gedung-gedung, bisa membangun apa-apa yang infrastruktur hard keras itu dalam beberapa hari saja. How to build 300 floor in 100 days ini ya. 30 stasiun build in 20 days. 30 stasiun building in 4 days. Kok bisa? Build 57 lantai 9 hari. Kok bisa? Pikirkan kenapa? Lihat negara lain. Apa yang terjadi? Maksudnya mereka bagaimana cara membangun negaranya? Siapa di belakangnya? Kita lihat yang tahun 2022. Apa yang dibangun 2022? Itu tahunnya udah lama banget itu. Udah lama banget ini. Tahun 2015 nih. 2022. 2012. Kok bisa? Jauh 10 tahun yang lalu. Nggak bisa mereka bangun. Nggak bisa. Ini 22 how to build 30 floors. Nah, 30 floors building ini in China ya. Oke, in China. Ini sangat sedikit. Saya hanya mengatakan pada saudara bahwa betapa kita masih jauh sekali berpikirnya. Maksudnya
Orang-orang kita itu siapa? Saya ingin tanya pada saudara, siapa yang bisa begini? Gitu ya. Nah, oke, kita lihat kenapa mereka bisa. Ini kita coba cari. China which first building kemarin kalau nggak salah membangun hospital ya. Ini ada yang hospital itu baru aja. Hospital COVID. Hospital COVID. Dan itu tidak bohong-bohongan gitu ya. Bukan bohong-bohongan. Saya mengatakan tidak bohong-bohongan. Hospital COVID dan itu surat baca semuanya. COVID-19. Nah, itu ya. Mana dia? Nah, China. Itu China kurang lagi. Saya betulkan dulu. China, hospital COVID. Nulis COVID-nya salah. Nah, ini. Conference goes, how can China build hospital quickly? 10 day. Nih, sini ya. How China managed to build entering new hospital 10 lantai. China build 10 beds. China build hospital, 2 days hospital, 2 hospital in days combat conferences. Secret China build 10 days. China build market 6 hospital to cops. Nah, ini dulu ketika pertama sekali China itu membuktikan kepada kita, kalau saya lihat video-video, kalau saya lihat di YouTube, China berhasil membuat hospital hanya dalam hitungan hari untuk 1000 pasien. Coba aja berpikir, what happened? Kenapa? Gitu ya. Kenapa kok bisa? Kok bisa? Gitu. Hanya dalam hitungan minggu ya. Saya buka aja. Nah, bukanya video saja. Jadi bukanya YouTube. Kenapa? Jadi YouTube itu kan memang ada gerakannya gitu ya. Kalau mau baca berita, bacalah berita yang baik. Apa namanya yang dari sumber yang pas, yang betul gitu ya. Nah, ini sudah lihat. Nih, Guardian. Jadi ini dari perusahaan, ini dari Guardian News. Ini nggak main-main nih dari sini yang buat videonya. Yang buat videonya dari situ. Tuh, kita lihat apa yang terjadi. Ini adalah bukti bahwa teknologi ilmu pengetahuan itu harus dimiliki oleh orang-orang. Harus ada orang-orang yang bisa berpikir seperti ini ketika membangun sebuah dom. Ini ada bukti bagaimana membangun itu dalam 10 hari. XD di sini kita bilang 8 XD, tapi ada yang mengatakan 15 hari dan sudah itu hanya tergantung persepsi saja bagaimana ngomongnya hari atau minggu, terserah aja lah. Tapi nggak mungkin sampai 1 tahun, nggak mungkin sampai 1 bulan, nggak mungkin sampai 5 bulan. Jangan. Kok bisa? Ilmu apa sih yang mereka gunakan? Teknologinya kenapa kok bisa begitu? What? Why? Mari kita pikirkan bersama. Mari kita cari tahu kenapa kok bisa. Ini Januari 29, Januari 30 udah segini, Januari 31 udah segitu, 1 Februari udah segini, 2 Februari udah segini. Apakah karena banyak orangnya yang bangun? Ya silakan aja, Indonesia mau banyak 1000 orang bangun ini, nggak selesai-selesai juga. Bisa. Let's go take a look at one of the hospital wards. And as you can see here, it's pretty much like usually like 2 beds in 1 room. As you can see that the bed. Bahasa Inggris sangat diperlukan untuk bisa memahami seperti ini. Kalau saudara tidak bisa bahasa Inggris atau jarang menggunakan bahasa Inggris, saudara tidak akan cepat memahami ini, lama memahaminya, jadi akan ketinggalan lagi. Jauh lagi ketinggalan. Makanya saya bilang, tadi saya mengatakan, I'm very sorry if I speak in English, right? Itu hanya untuk nyoba aja, nyoba bahwa kita is okay kalau berbicara dalam bahasa apapun itu boleh-boleh saja. Beds already, clean pillows, sheets, covers, and the hospital dresses already. And here we can see the necessary military facilities are also available. Ini ada perusahaan lagi nanti yang mensuplai alat-alat teknologinya. Ada perusahaan lain.
Jadi ada perusahaan yang mensuplai bednya, ada perusahaan yang mensuplai ini listriknya, ada perusahaan yang mensuplai alat-alat apa? Kalau di Indonesia namanya ginos. Ya. Mereka sudah punya yang kayak gitu. Coba pikirkan. Mereka punya banyak perusahaan. Perusahaan apapun mereka buatkan yang hebat-hebat dalam bentuk teknologi sekarang. Mereka dipesan ini 100.000 bisa nggak dalam 5 hari? Mereka akan berpikir gimana caranya. Mereka memesan bed dalam 1 minggu, bisa nggak nyiapkan dalam 1 minggu itu bed harus ada 3.000. Cari perusahaan yang bisa. Oh, kamu perusahaannya bisa ya? Perusahaannya bisa. Oke, kamu perusahaannya berapa? Kamu perusahaannya berapa? Kita kumpulkan 3 minggu. 3.000 buah itu dalam 1 hari terjadi. Jadi banyak perusahaan di sana begitu dapat income-nya. Keren banget. Ini saya hanya mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan bermain di proyek. Oxygen providing system is all perfectly set. And one thing worse here, this looks like a box, but actually this is where the food is going to get provided to those infected patients. Inside there. Makanan itu ada microwave-nya. Microwave-nya juga macam-macam. Ada microwave yang begini, yang begitu, yang kecepatan ketinggiannya dan sebagainya. Macam-macam. Ultraviolet disinfection system that all the food. Untuk membuat microwave saja kita butuh stainless, butuh kaca, butuh pabrik, butuh butuh udara di dalam sini, butuh macam-macam untuk bisa buat ini seperti ini. Kita tidak bisa sendiri. Perusahaan ini juga tidak sendiri untuk membuat microwave. Perusahaan ini juga punya banyak, dia harus beli stainless, beli kaca dari perusahaan lain, dari perusahaan kaca. Bayangkan, jadi perusahaan itu saling apa ya istilahnya tidak berdiri sendiri, harus ada kacanya, harus ada ini, nggak mungkin lah sebuah perusahaan itu harus menggunakan semuanya. Jadi tadi perusahaan untuk membangun gedung ini ya. Mereka nggak punya ini nggak punya di perusahaan itu. Dia hanya membangun gedungnya. Itu yang to in and out will go through this box, get disinfected, and then delivered to the patient. Tuh dia, lihat. Lihat aja. Teknologinya ini harus ada alat ini, harus ada perusahaannya. Oke, ini membangun hospital. Ini bukti ya. Bukan janganlah berpikir selalu ikut ngomong-ngomong siapapun orang lain, tapi saudara cari bukti sendiri, cari fakta sendiri dari sumber-sumber yang valid. Jadi sumber-sumber yang valid itu adalah perusahaan yang memberitakan ini adalah CCTV-nya, ada bukan blogs gitu ya, bukan apa gitu, tapi cari tahu yang baik. Silakan jadi berkembang, positive thinking-nya jadi hebat. Tidak akan terpengaruh kalau orang itu kan Cina, itu kan gini, itu kan konspirasi. Tidak akan seperti itu, tidak. Itu yang saya harapkan para mahasiswa saya. Mahasiswa saya lulus nanti dalam bekerja semuanya dibawa ke arah businessman, business minded gitu, business minded, project based gitu. Dia akan mendapatkan uang dari berpikir proyeknya. Caranya itu tadi. Mari kita berpikir, mari kita menyelesaikan masalahnya. Mari bagian mana? Ya bagian-bagian tertentu saja. Tak mungkin membuat satu gedung
satu perusahaan yang seperti ini nggak akan mungkin. Itu hanya ada yang sebuah perusahaan besar yang bisa menyewa. Tapi kita bisa bagian terkecil. Buat kursi saja, Serap buat perusahaan kursi. Serap bisa menjamin bisa membuat 1 juta kursi dalam 1 minggu. Banyak perusahaan luar negeri datang. Itu yang saya katakan. Jadi perusahaan Serap untuk membuat kursi, Serap harus cari pabriknya. Apa yang diperlukan untuk membuat kursi. Bautnya, apanya, Serap harus cari semua itu. Serap menyiapkan diri untuk membuat perumahan kursi, pabrik kursi. Kursinya bukan kursi untuk rumah sakit saja ya. Kursinya untuk kantor, untuk apa, untuk Serap buat macam-macam bentuk kursi dari macam-macam bahan. Nanti dicari oleh banyak perusahaan luar negeri. Ini yang saya katakan business oriented model for project ke depan. Gitu cara berpikirnya. Sekarang orang Indonesia yang berpikir seperti itu siapa? Siapa coba? Halo, ada yang bisa menjawab? Mana nih temannya? Halo? Ayo. Mbak Fitri, coba. Orang Indonesia yang bisa berpikir membuat perusahaan sendiri yang cepat bangunnya apa? Ayo Mbak Fitri, apa itu? Adakah orang-orang Indonesia yang sudah berpikir seperti itu atau gimana? Coba menurut pendapatmu. Ayo Mbak Fitri, mana suaranya? Iya Pak. Gimana Mbak Fitri atau Mas Noval? Gimana Mas Noval? Gimana pendapat saudara sekarang dengan melihat fakta bahwa kalau di negara-negara tertentu itu bisa mereka si orang-orang tertentu itu ingin masuk kontribusi di dalam bagian-bagian dari perusahaan itu bisa. Kalau Indonesia kok nggak bisa, kenapa? Ayo Mas. Karena Indonesia belum dipercayai untuk Siapa yang mempercayai? Gimana cara mempercayainya orang yang nggak ada perusahaannya? Siapa? Mana perusahaan yang ada? Saya akan percaya. Mana dia perusahaannya? Ada nggak perusahaan yang bisa membuat tempat duduk tempat duduk di kabin pesawat? Ada nggak? Ada nggak di Indonesia? Mana? Ayo Mbak Fitri, ayo Mas Gusian. Mas Noval, jawab Mas Noval. Ayo Mas Noval jawab, please, your comment. Kalau menurut saya belum ada sih Pak untuk perusahaan yang secepat itu sih Pak. Itu makanya saya bilang, kenapa kita tidak berpikir mulai dari sekarang berpikirlah bahwa kita masih kurang banyak. Indonesia itu masih kurang banyak apapun itu, termasuk perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil misalnya untuk membuat kursi tadi misalnya. Buat yang lain membuat plastik untuk kursinya aja juga nggak ada. Ini dalam infrastruktur ya. Dalam infrastruktur, saya mengatakan dari infrastruktur gitu ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Weird jembatan. Bridge. China. Sama saja. Nah, ini ya, 7 bulan yang lalu. Modern faster big constructions. Nih, kenapa kok bisa bangun seperti ini gitu loh. Apa yang menyebabkan mereka bisa bangun gitu. Nah, gitu. Kenapa bisa membangun jembatan? Apa? Kenapa kok bisa bangun? Apa yang menyebabkan mereka bisa bangun? Ya, yang menarik itu dibangunnya dalam beberapa hari gitu. Kok ini nggak ada? Gimana itu kok jadi betul-betul bisa kuat gitu? Tinggi banget dan tinggi
dan itu juga bisa kuat gitu. Teknologi ya. Saya mengatakan teknologi sebenarnya. Di atas awan gitu. Jembatannya di atas awan tuh. Menghubungkan antara gunung sebelah sini dengan gunung sebelah sana. Siapa yang nggak suka datang kemari? Semua orang luar negeri akan suka datang kemari dan menghabiskan uang. Mereka akan suka menghabiskan banyak uang untuk datang main-main kemari. Ya, jadi berapa kosnya? Ada kosnya. Proyeknya berapa hari? Ada. Sudah cari tahu. Clouds and mist. Beipanjiang Bridge in southern China offers an otherworldly experience as you Sudah fly bisa melihat semua. 3,000 feet above the water below. Tingginya berapa dari bawah, kekuatan berapa dari bawah, itu para insinyurnya yang berpikir. Tapi insinyurnya dalam pabriknya. Menjadi sebuah pabrik. Was huge, but the bridge broke records all over the world for its height and innovation. Harus bisa bahasa Inggris ya untuk bisa. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti. But why does China make its bridges so tall? And will this record-holding bridge soon lose its title to some up-and-coming behemoth? Join us as we explore the. Silakan gabung dengan saya. Beipanjiang Bridge. Gitu, bahasa Inggrisnya gitu. Built above the Beipanjiang Valley in China's Guizhou province, the Beipanjiang Bridge, also known as the Duge Bridge, sits an impressive 565 meters or 1,854 feet above the Beipang River, which is equivalent to a 200-story skyscraper. In comparison, the Golden Gate Bridge in San Francisco is just 220. Nah, lebih rendah dia. Ini 500. The tallest building in the US stands at 1,707. Sudah bisa banding-bandingkan dengan yang di California gitu ya. On the border between the provinces of Guizhou and Yunnan, an area known for being difficult to navigate. Bahasa Inggrisnya harus begini. Kalau sudah ingin pintar ya ngomongnya harus cepat-cepat ini. Across the valley, giving travelers a safe and breathtaking way to travel within the region. But this convenience came dan seterusnya. Ini price tag of 1.0. And of course, the bridge is also canyons. The province of Guizhou is home to bridge canyons. Ini negara ini yang udah terjadi, udah dilihat dari udara. Kita bisa melihat dari udara seperti ini, misalnya. Keren kan? Jadi dari sebuah gunung ke sebuah gunung sana, kecepatannya kita bisa melintas dari satu, katakan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur, barang seperti ini. Silakan buat seperti ini, bisa nggak? Siapa yang buat? Misalnya dari Padang ke Riau, buatlah jalan di atas saja. Siapa yang buat? Ya, atau misalnya di mana di Irian Jaya, kita buat dari Jayapura ke sana ke bagian selatan ke Merauke. Bisa silakan buat. Nanti orang-orang akan datang ke situ, ke sana untuk melihat pemandangan, ke apanya. Nanti akan kita buat lagi di bawahnya adalah perusahaan-perusahaan yang lain yang untuk lebih cantik gitu. Bisa. Oke, itu jembatan. Bagaimana dengan jalan? Oke, kita lihat. Build itu waktunya bangunnya tidak terlalu lama ya, cepat ya bangunnya. Tidak terlalu lama. Tadi gedung build highway ya. Highway China. Build highway China. Nah, ini highway kalau sama ya, the road construction in China with shock America scientists bisa membuat geger orang-orang Amerika, ya. Oke, itu ini cari lagi yang paling cepat ya. Ini yang tadi 400 itu tadi, spend 10 years ke depan. China spend up 10 years to build new city discharge. Satu depan kebutuhan, jadi megawatts. Ini dulu, ini sekarang. Jadi mereka bisa mengubah segala sesuatu. Dan siapa ini? Bukan pemerintahnya, tapi proyek perusahaan-perusahaan. Bukan pemerintahnya. Pemerintah itu oke, diizinkan, boleh, jadinya bagus. Silakan, boleh. Pemerintah itu hanya di situ mainnya. Tapi proyek untuk bangun-bangunnya itu perusahaan mainnya ya. Saya akan melihatkan membangun jembatan misalnya ya, jembatan di jalan, brick. Nah, di jalan ya.
Itu nah misalnya, nah ini dia. Ini jalan raya, ini jalan yang saya ingin lihat itu yang ini di bawah, di jalan bawah ya. Yang apa, yang jalan rusak gitu ya, jalan rusak. Kita di Indonesia itu kan harus ditutup jalannya, terus lagi kita bangun jalan baru gitu ya. Nah, itu butuh waktu 3 bulan belum selesai gitu ya. Kalau di Cina tuh gimana cara membangunnya nih ya? Nah, ini misalnya. Ini misalnya 2020, udah lumayan lama. Mereka membuat mesin. Nih mesinnya. Jadi bangunnya sangat cepat. Ini nama mesinnya. Itu yang saya katakan. Tadi perusahaan aspal, ada perusahaan aspal, itu bangun jalannya sangat cepat. Jadi cara mengaspal, aspal paving itu cepat banget. Ya. Ini nama perusahaannya. Itu. Ini cepat banget caranya. Jadi artinya ini sekarang bisa melihat bahwa proses pembangunan aspal itu ada juga yang satunya yang saya ingin kasih lihat itu bagaimana mengubah yang tadi situ ada rumah, ada jembatan, dirubuhin, dibangun, dijadikan jalan yang baik, jalan yang lebih baik. Itu ada gitu ya. Alat-alatnya mereka pakai robot-robot gitu ya. Udah nggak pakai tangan-tangan lagi, ngapain pakai tangan-tangan? Ngapain tuh pakai tangan-tangan? Itu udah pakai alat-alat saja. Udah pakai alat-alat saja. Jadi alat-alat itu yang ngatur-ngatur jalannya, yang mengatur nyusun-nyusunnya gitu. Oke. Nah, sudah lihat, ambil, pasang, alat yang ngambilnya. Alat yang ngambilnya. Nih. Alat yang ngambilnya. Bukan orang-orang yang ngambilnya. Ngapain orang-orang yang ngambilnya? Nah, siapa di belakang ini? Perusahaan. Perusahaan itu dapat duit. Perusahaan itu ngeluar buat ininya. Kemudian nanti dia dapat duit untuk membangun betul-betul jalan-jalannya. Pemerintah jadi senang. Masyarakat industri atau turis jadi senang. Betul, Mas Noval? Halo Mas Noval, betul nggak? Masyarakat jadi senang, jalannya jadi bagus, turis jadi senang, jalannya jadi bagus, si perusahaannya bisa membangun lebih baik, dapat duit, betul? Saya sangat betul, Pak. Sangat betul. Bagaimana menurut pendapatmu ini Mas Putri, Surah Putri, gimana Mas Surah, Mbak Surah? Halo Mbak Surah, Surah Putri. Mana ini Mas Surah Putri? Gimana pendapatmu? Betulnya betul apa? Betul 10 tambah 10 dari 20. Coba beri komentar sekarang. Maksudnya, sekarang melihat ada sesuatu yang kita perlu belajar lebih banyak. Gitu. Betul nggak? Apa yang kita perlu belajar? Kita masih kurang apa? Gitu. Coba, Mbak Surah. Nah, oke. Tapi saya minta ngomong besok harus cepat. Nggak boleh lambat-lambat ngomongnya ya. Harus ngomongnya secara cepat ngomongnya. Jangan lambat-lambat ngomongnya ya. Ini untuk jalan saja. Jadi jalan itu menjadi penting bagi banyak orang. Bagi turis, bagi pelancong, bagi penduduknya, bagi orang yang bawa mobil. Bayangkan kalau nggak bagus, udah kacau balau semuanya. Dan bagi masyarakat, dan bagi perusahaan yang membangunnya. Bagi perusahaan yang membangunnya, mereka terus berpikir terus-menerus untuk membangun teknologi mereka. Jadi alat-alat mereka dipercanggih, dikasih robot sekarang.
dikasih IT sekarang ke dalamnya. Itu yang menarik. Jadi ini sekarang robot ini mainnya pakai program komputer yang mainnya sekarang. Nggak perlu tenaga mahal-mahal, tapi bayarnya harus mahal. Jadi si daerah sini, misalnya di daerah bisnis di sini ya, daerah bisnis untuk memperbaiki daerah ini, mereka harus bayar ke perusahaan ini nanti kerjain. Itu misalnya gitu ya. Jadi cara berpikirnya kita berpikir business oriented and project based gitu ya. And project based. Oke, ini saya kasih contoh yang lain untuk project aspal. Satu lagi apa ya? Satu lagi torongan. Nah, torongan. Channels. Nah, oke, ini gimana cara membuat channel? Tunnel, bukan channel, tunnel. Nah, apa yang sudah dapatkan tadi? Tunnel. Terus ini akan shocks. Nah, ini dia. Bagaimana membuat tunnels. Ini dia. Tunnel incredible gauges tunnel boring machines diameter tunnel. Tapi tunnelnya jangan tunnel itu ya. Tunnel yang banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang membangun itu. Perusahaan-perusahaan seperti saya katakan, bukan Cina, perusahaannya juga banyak. Perusahaan-perusahaan yang lain membuat tunnel. China, ya. Jadi perusahaan apa sih yang membangun itu? Nah, ini sudah lihat. In 3 minutes how China builds speak right ways. Jadi buatnya seperti ini. Hebat banget gitu. Bisa buatnya seperti ini. Ini gimana cara membuatnya ini? Itu ya. Nih sebagai contoh. Ini 2016, sudah lama banget. 2016, ini dia 2016. Ini tunnel. Nah, sudah lihat. Ini dia membuat jalan dari sini ke sana. Dari sini ke sana gitu ya. Oke. Bangunnya hanya one way, lihat ya. Jadi orang tidur nanti jalannya udah bersih, bagus. Orang hanya tidur di rumah, tuh tiba-tiba dari gedung baru, ya. Jadi gedung baru. Itu hebat banget itu. Ini suaranya mana ya? Waduh, suara. Nah, ini suaranya hilang, apa Pak? Saudara lihat ini, cara membangun jalan itu sana dirubuhkan, sini masuk. Sana rubuh, sini masuk. Sana rubuh, sini masuk. Nah, rubuh ambil, sini masuk. Siapa yang masukkan? Robot yang masuk. Jadi torongan yang di bawah itu langsung jadi dalam 1 minggu. 1 minggu aja ini sudah terjadi jalan ini. Jadi di masyarakat jadi nggak ngapa-ngapain. Kita lihat ya. Jadi cara membangun torongan di sini, itu pakai alat ya, pakai cara istilahnya cara masang-masang aja gitu. Tinggal masang-masang saja. Alat semua yang bekerja itu alat. Kita lihat alat yang bekerja gitu ya. Tuh ditutup, disambung, ditutup, sekarang ditutup, mesinnya dirapikan, dicor lagi, dirapikan biar jadi jalan, biar sambung gitu. Kita lihat. Kemudian yang bawah sudah jadi torongannya, yang atas tinggal disambung. Nah, setelah lihat. Sambung. Yang bekerja alat semua. Siapa yang mengontrol ini? Siapa yang alatnya mengontrol ini? Komputer ya. Jadi ini ada monitornya di perusahaannya. Monitor perusahaannya itu, kamu sana, kamu sana. Itu semua diatur pakai komputernya. Nah, sekarang program komputer siapa yang buat? Program komputer yang buat perusahaan yang lain yang buat. Bukan si perusahaan ini. Jadi perusahaan yang lain yang buat program komputernya. Oke, kita lihat di akhirnya. Nah, sudah jadi. Jadi mobilnya udah jalan-jalan lagi di atas. Bawahnya sudah jadi torongan. Bawahnya udah ada torongan sekarang. Udah jadi torongannya. Jadi seperti semula lagi. Mereka itu tidak merasa bahwa situ sudah dibangun gedung. Sudah dibangun jalan gitu ya. Oke, ini saya buka yang ini satu lagi. With today's infrastructural technologies, China is on par with countries like the United States and Japan.
Torongan. Yang saya cari itu torongan. Nah, ini dia. Reduced thanks to the installation Gimana cara membuatnya? LED lighting on the Gimana cara membuatnya? Most impressively, the project was finished in only 20 years, thanks to 20 tahun bangunnya. the tunnel Lama and the banget. deployment of fearsome instruments to dig Tuh. up to 4 meters beneath the lake. Tuh, Construction site manager Wang Tong. Ini manajernya. Ini manajernya. Excavator used for the tunnel is totally Chinese made, and the foreign made tunneling gear will no longer be necessary. Itu alatnya. On the other hand, China is currently engaged in a wide range of infrastructure projects. Another one is the country's longest tunnel, which is being built torongannya. in the suburbs of Beijing. Ini Even torongannya. though China's high-speed rail network is one of the most extensive in the world, there is no sign of it slowing down. Beijing may be looking to Bangun the jalan future as its kereta apinya network reaches di the laut farthest ya, regions bukan of di its country. darat. For China, the Di goal pinggir is to build lautnya. a train that travels from mainland China up through Siberia in eastern Russia, through the Bering Strait into Alaska, across the mountainous peaks of Canada's Yukon and British Columbia's Yukon Territory, and into the United States via the Bering. Ini beberapa negara dia yang bangun sekarang, si perusahaan ini. Di beberapa negara sekarang perusahaan ini yang bangun, hebat banget. Sea. They might expand their worldwide bullet train to every corner of the United States once it is built. So is there a price to pay for such a crazy idea? Jadi A staggering 200 billion. Jadi si China itu mendapatkan besar-besar uangnya. Bukan dari Indonesia. Indonesia pada marah-marah The dulu. plans first surfaced in 2014 when the Dari Beijing beberapa Times negara buatnya. outlining China's plans to create the 8,000 Serap saya lihat di bawah gedung itu ada kereta apinya. Di kereta apinya di dalam gedung. Di Indonesia mana harus buka jalan, harus buka bebas jalan aja udah nggak selesai. Di Indonesia buka bebas membayarnya jalan udah nggak selesai gitu ya. mile super railway. The railway would be called China, Russia, Canada, America. Isn't it clever? It will also stretch over all 4 countries, allowing for more trade, tourism, and economic growth. To span the Bering Strait, an undersea tunnel 4 times the size Nanti of yang the Channel. channelnya. Nah 4 ini, countries allowing for more trade, tourism, ini yang tadi saya and minta. economic. Bisa nggak buat kursi untuk pesawat, untuk kereta api sebanyak 1 juta buang? Perusahaan apa itu yang bisa? Karena ini bahannya ini bukan dari bahan kayu ya, dari bahan aluminium, dari bahan plastik, dari bahan besi, dari bahan busa, dan ini berbasis teknologi semua. Mana perusahaan di Indonesia yang bisa begini? Ada. Berarti ini ada perusahaan sendiri yang membangun, yang mengerjakan kursi saja. Ada di Indonesia? Nggak punya di Indonesia yang bisa begitu. Growth. Misalnya untuk To span the Bering Strait, an undersea tunnel 4 times the size of the Channel Tunnel would be Nah. required, as well as a level of technology well beyond that of the Channel Tunnel. China's engineers have claimed to be in contact with Russian counterparts. engineer, China engineer. Ya. Maksudnya China engineer itu para insinyur-insinyurnya itu bergabung di dalam perusahaan. Perusahaannya itu yang mengerjakannya. Ya. It's about establishing a direct connection, which they believed was feasible given the state of the technology at the time. Ini di dalam keretanya ya, di dalam keretanya seperti ini. Despite how ridiculous the idea may seem, it could be a reality. With approval from the Chinese government in 2018, the nationwide network of underwater bullet trains was permitted, connecting the port city of Shanghai with the island archipelago. Ini di bawah air. Kita bisa lihat, kok bisa di bawah air ya? Udah banyak ini. On China's east coast. The new route will include a 16.2 kilometer underwater. Underwater, As part of a 77 kilometer, 47.8 mile stretch of the nearly wholly new Bisa railway. lihat. Using a magnetic track, the train would levitate as it travels at high speeds. Development is already begun. Saudara bisa lihat betapa banyak teknologi yang perlu dikembangkan ketika membangun sebuah kereta api bawah laut. Ya, mereka menggunakan teknologi magnetik, menggunakan teknologi electrical, macam-macam teknologi yang harus mereka Traveling gunakan. through this tunnel faces unique construction issues that were not present in the Channel Tunnel. Ningbo Zhoushan may be a test run for the China-Russia Banyak sekali. America line. Some have speculated, but nothing is known about the project's progress. Another is a 123-kilometer long tunnel beneath the Bohai Sea, considerably larger than the one in Shanghai.
Engineers in China may soon begin boring the world's longest submarine tunnel beneath the Bohai Sea, estimated at 76 miles, 123 kilometers in total length. Di It would be bawah longer laut than ya, both di the bawah Seapan air, Tunnel and the di Channel bawah air. Tunnel, the two longest underwater tunnels on Earth. Underwater, Engineers will have to underwater. tunnel between two fault zones, responsible for a number of devastating earthquakes in the last century, to connect the thriving northern ports of Dalian and Yantai, and it will cost $42.4 billion to complete. Ini cara Dalian buatnya. and Yantai are only 105 miles away. by Dulu road, yet begini the journey jalurnya. takes between 7 and 8 hours. That might be Jadi cut down 7 to jam. a half Jadi hour with 7 the jam. Bohai Tunnel. With China's northern Rust Belt region and the wealthy eastern coast connected by a new tunnel, Shandong and Liaoning provincial leaders believe the tunnel will boost economic growth. Dulu orang-orang harus belanja kemari jalan-jalan. Itu bayarnya misalnya sampai katakan sampai 2 juta atau 5 juta. Sekarang dari sini kemari 7 jam saja. Berapa tadi? 2 jam saja. 2 jam saja. Cepat sekali. Jadi ekonomi sangat cepat. Kalau ingin bawa barang-barang dari sini kemari, cepat. Barang-barang proyek-proyek itu sangat cepat gitu ya. Oke. Saya lanjutkan bagaimana membuat terowongannya. Tunnel in 2010 and the previously mentioned 20-kilometer 6-lane roadway that runs beneath Lake Taihu near Shanghai. The cut and cover method was utilized in some of these projects, which is a standard technique for building an underwater tunnel. In this case, a trench is dredged in the ocean floor and parts of steel or concrete are inserted into it. Ini cara membuatnya ada. The water is pumped out Ada of the sedikit resulting ya, route. mereka juga The rock menutup. is placed on top of the tube's upper half once the sections are being connected and sealed by divers. Since Bohai Bay and Jiaozu Bay have similar depths, a cut and cover strategy might work. Di bawah As laut compared ya, to the jalan-jalan Jiaozu itu di bawah tunnel, laut. the Bohai Tunnel is 20 times longer. More advanced and Nah, ini cara expensive buatnya. technology may be needed for the Bohai Tunnel than was employed in China's earlier undersea tunnels. This can be done if the seafloor is soft enough to allow for the use of Ini cara large buatnya. drills called Ini- tunnel boring machines. Ini boring mesin membor untuk channel, untuk tunnel, untuk terowongan. Pakai bor itu, pakai teknologi. TBMs. These things are massive in every way imaginable. When it comes to the Channel Tunnel or Channel, the TBMs utilize itu caranya. 2 football fields long and could drill Jadi Surat bisa lihat dalam 1 hari aja udah berapa kilo dia bisa buat. Jadi alat mesin ini itu ngebor sekalian pada saat yang sama cor. Pada saat yang sama dicor. Jadi terowongannya itu dicor. Jadi dipasangkan cor. Cornya itu bukan dibuat di luar. Jadi gulungan cornya itu dicor. Nah, itu hebatnya. 250 feet every day. Because of the way it operates, 2 TBMs on opposite sides of the canal gouge through the Nah, ini dia. floor until they meet at the Jadi center. ini When di sini compared sudah lihat tadi sedikit ya. Sudah lihat ada yang sudah dipotong-potong. or Channel, the TBMs utilized were 2 football fields long and could drill 250 feet every day. Sudah lihat ya. Because of the way it operates, 2 TBMs on opposite sides of the canal gouge through the sea. Nah ini. Jadi ini potongan-potongan ini ya, yang bulat itu, yang namanya, yang torongan itu yang sudah keras itu nggak bisa jatuh. Dia saling ngunci menjadi torongan itu. Saling ngunci itu hebat banget. Jadi artinya ini udah siap semua sampai ke belakang sana. Udah ada semua. Jadi untuk membangun, untuk nyambung itu sangat cepat sekali. Floor until they meet Nah, at the center. When compared to the 75-meter depth of the Channel Tunnel's deepest point below sea level, the Seacan Tunnel's deepest point is 240 meters, making things more difficult for Japanese engineers. However, depth isn't the only thing that matters. TBMs can be risky and useless if the rock hardness changes a lot. Even though the Japanese attempted to use TBMs, they were forced to switch to 2,800 tons of dynamite due to the varying type of rock. Zaman dulu harus pakai ini. Dulu zaman dulu harus gini, kalau sekarang enggak. This strategy is riskier than the other two. Bahaya Many zaman leaks dulu. occurred during the Seacan Tunnel construction, one of which resulted in financial Kalau dulu losses and the bahaya deaths banget. of 4 workers. When workmen blasted into Nah. softer rock, they caused water to flood the tunnel. Nah, as an bahaya. 80-ton Kalau dulu bahaya permanent banget. weight causing significant damage.
For what is worth, the drill and blast procedure was utilized in both of China's Zaman dulu. prior Dari undersea teknologi zaman tunnels. dulu To be able to resist earthquakes of the magnitude of bahaya 8 or zaman higher, dulu. the Bohai Tunnel will have to deal with two significant fault zones. Nah, not sekarang just sekarang depth and dirubah. length. The Tenlu and Zheng Zaman sekarang dirubah. fault zones in modern Caranya. China have been the cause of constant seismic activity. At least 250,000 to 650,000 people perished in the Tangshan earthquake of 1976, but there have been many others. The 7.4 magnitude quake that struck under the bay in 1969 is perhaps the most worrisome historical earthquake for the tunnel engineers to consider. Sudah What's the best dipikirkan. course of action? An oceanography professor at China's Ocean University of China, Li Sangzong, said that the solution was to strengthen the tunnel walls. Setelah lihat bagaimana guru-guru besar atau profesor-profesor dari universitas untuk menghindari, untuk mensolusikan masalah kalau terjadi kita masih 5 menit lagi ya, nanti 5 menit sudah selesai, kita akan close. Bagaimana sebuah gempa bumi itu nggak masalah, diselesaikan oleh mereka, hebat sekali gitu ya. Bagaimana gempa bumi yang akan datang mereka bisa prediksi dan bisa kuat gitu ya. So they could resist an earthquake with a magnitude of 8. It's already out of their reach because these of the tunnel. But it's a useful learning experience for the nation. Kalau saya ingin melihat bagaimana caranya membangun dorongan itu bagus sekali ya. Sampai di sini. Sampai di sini apa yang sudah sampaikan, saya sudah sampaikan bahwa proyek strategis nasional di Indonesia masih sedikit. Masih sangat sedikit. Tol itu kita beruntung karena Pak Jokowi membangun tol itu untuk membangun bisnis, membangun ekonomi bisnis. Jadi sangat beruntung daerah-daerah yang punya tol. Karena dengan demikian daerah itu akan banyak orang yang bangun di daerah-daerah tol itu. Ya, harusnya mereka sangat bersyukur adanya tol. Gitu ya. Kalau bisa ke depan tol itu makin banyak. Gitu ya. Dengan seperti ini kita melihat banyak gedung-gedung yang akan dibangun. Itu ya. Jadi saya tadi bertanya kepada saudara, tol yes, itu strategis nasional untuk membangun ekonomi masyarakat dimanapun, masyarakat Indonesia akhirnya, tapi masih kurang, masih sedikit. Tol kita itu masih sangat sedikit, masih sangat kecil dibandingkan dengan penduduk kita yang besar, yang luar biasa. Oleh karena itu kita perlu perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk membangun tol. Jadi ketika Pak Presiden ke depan kita bangun tol, harus ada perusahaan yang cepat. Ayo, perusahaan A, perusahaan B bangun. Harus cepat. Masalah ganti bayar, ganti rugi bayar, harus kita pikirkan bersama. Nah, yang kedua, tadi Arab. Ya. Arab tahu ke depan mereka membangun ekonomi dengan cara, sekarang dipersiapkan. Belajar, jadi masyarakatnya dibuat belajar. Bukan diajarin, enggak. Masyarakatnya dibuat untuk belajar, bukan diajarin. Jadi misalnya dengan dibangun infrastruktur, dibangun ini, masyarakatnya jadi belajar. Termasuk kalau anak-anak kecil, anak-anak SD tadi ya, mereka diajarin belajar bahasa China, melihat seperti ini. Jadi anak-anak China itu udah sampai hebat seperti ini. Oke. Nah, kembali ke Indonesia, gitu ya. Jadi saya meminta saudara semua masing-masing memikirkan proyek strategis nasional itu apa IT-nya, apa non-IT-nya, diberikan keterangan penjelasan. Oke, itu dibuatkan dalam bentuk 2 halaman saja. Jadi 1 halaman program proyek IT, 1 halaman program non-IT. Apakah betul-betul proyek-proyek itu, saya ingin meminta pendapat saudara, maksudnya, di Indonesia itu proyek-proyek strategis, itu bisa membawa ekonomi Indonesia ke depan makin bagus itu, apa dan makin cepat apa? Kalau tidak, saudara mengatakan ada kendala-kendala apa? Tulis ya. Yang kedua, proyek non-IT. Proyek non-IT, saudara boleh ngambil beberapa contoh, ceritakan, ngomong dalam 1 halaman. Termasuk di sana ada biaya-biayanya masukkan. Seperti ini kan ada biayanya nih, 47 billion.
Oke? Nah, satu halaman lagi, compare ke perusahaan di luar negeri. Compare ke perusahaan-perusahaan di luar negeri yang industri strategisnya. Satu aja, di luar negeri setelah ambil contoh, kalau bisa jangan hanya Cina, tapi juga yang lain, negara Prancis ada, negara Amerika ada, dan sebagainya. Berikan contoh itu. Oke, 3 halaman. Minggu depan saya minta 3 halaman untuk Saudara menceritakan proyek strategis nasional di Indonesia, IT dan satu proyek strategis dari negara yang Saudara sukai. Oke, sudah cukup jelas? Mas Lena sudah cukup jelas? Semuanya? Mas Oki? Mas Surah Putri? Mbak Aulia? Oke. Izin, Sir. Oke, thank you very much. See you next week. Sir, untuk tugasnya itu apakah kita tulis tangan atau hanya sekedar menceritakan? Ini pakai MS Word. Tulis. Nanti kita buatkan drive, Saudara upload ke situ. Jadi harus ditulis pakai komputer supaya saya bisa melihat kalimat-kalimat Saudara itu apakah profesional atau enggak gitu. Kalimatnya bagus apa enggak gitu. Harus sebagai jurnalis. Ya, oke? Oh ya, Sir. Oh ya, sekali lagi, Sir, kan ini ada 2 tugas kita untuk proyek strategis non IT sama IT. Nah, ini masing-masing tugasnya apakah 3 halaman atau keduanya itu menjadi 3 halaman? Semuanya 3 halaman, 1 IT strategis nasional, 2 non strategis nasional, dan yang ketiga adalah comparing to other country. Jadi yang halaman ketiga itu adalah perusahaan di luar negeri. Perusahaan atau negara di luar negeri cara membangun ekonomi bisnisnya dengan melihat proyek-proyek yang biliaran triliun itu. Silakan komentar. Jadi Saudara membuat perbandingan. Oh, berarti ya. 3 halaman. Berarti, Sir, untuk ketiga tugas ini menjadi 3 halaman. Bukan ketiga tugas, 1 tugas itu 3 halaman. Oh, maksud saya itu, Sir, kan ini 1 tugas tapi 3 jenis dan dibuat menjadi 3 halaman. Yes, terus? Yes, terus? Itu sih saya tanyakan untuk memperjelas saja sih. Aku kira mikirnya tadi itu 1 jenis tugas itu 3 halaman. Nggak harus. Kalau mau lebih 1 halaman boleh. Kalau mau lebih 1 halaman boleh. Siap, Sir. Yang saya butuhkan adalah kalimat pendapat Saudara yang baik cara menulisnya, comparing, bukan penjelasan. Ya boleh aja penjelasan tertentu. Ini sangat penting bagi mereka akan membangun ekonomi karena dengan membangun ini berarti masyarakatnya akan belajar apa? Tulis lagi. Jadi Saudara nulis kalimat-kalimat itu harus pinter. Dan ujung-ujungnya nanti berarti sebuah proyek itu harus dimiliki oleh sebuah perusahaan itu harus memiliki gini-gini. Nah, boleh aja ngomong apapun, silakan. Saya ingin betul-betul melihat, Saudara bisa melihat dari banyak sisi ketika sebuah proyek itu industri strategis nasional. IT yang mana, non IT yang mana, kenapa kok bisa jadi penting? Nah, terus ambil contohnya, ini adalah suatu proyek di China yang bisa menghasilkan pemasukan sampai ribuan triliun, ceritakan gitu. Ini adalah sebuah proyek di Malaysia yang bisa menghasilkan income masuk mencapai triliun. Silakan ceritakan itu. Oke? Cari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan triliunan income. Nanti saya ceritakan di minggu kedua nanti. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang banyak income-nya juga. Oke, thank you. See you. Thank you so much.